Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara membuat presensi online untuk pembelajaran jarak jauh siswa-siswa kita. Nah, yang pertama disiapkan di handphone kita adalah kita install dulu yang namanya Form Application. Jadi ini adalah tampilan dari Form Application. Ini bisa di-download dari Play Store. Jika yang belum punya, kita bisa download dari Play Store di sini. Ketikkan di sini Google Formulir. Nah, kalau yang sudah punya di HP, sudah terinstall, pasti langsung di sini muncul tombol buka. Tapi kalau yang belum terinstall, bisa diinstal dulu, klik install, lalu nanti sampai muncul tombol buka. Kalau sudah selesai diinstal, kita tinggal menggunakannya lewat menu. Seperti ini ya. Jadi kalau sudah diinstal, dia pasti ada di menu handphone kita. Nah, kalau sudah, ini kita klik, akan muncul dua pilihan, yaitu Google Form sama Survey Hard. Nah, kali ini kita pilih Google Form saja. Jadi ini adalah aplikasi pembuat formulir yang disediakan oleh Google, dan ini terhubung dengan Google Drive kita. Jadi aplikasi ini terhubung dengan Google Drive kita. Supaya apapun yang kita buat itu tersimpan di Google Drive kita, maka aplikasi ini juga harus dihubungkan ke Google Drive kita. Nah, cara menghubungkannya itu lewat garis 3 ini. Garis 3 ini diklik dulu. Kalau sudah diklik, nanti di sini akan muncul email kita. Nah, email kita inilah yang menghubungkan antara aplikasi formulir ini dengan Google Drive kita. Satu lagi, pastikan Google Drive kita juga memiliki alamat email yang sama dengan yang di Form Application ini. Jadi kita hanya menggunakan satu email untuk dua aplikasi. Aplikasi Form Application atau formulir, pembuat formulir, dan aplikasi Google Form. Untuk men-settingnya kita bisa klik tombol panah di sini. Nah, dia akan muncul pilih akun. Nah, ini kita setting akun yang sesuai dengan Google Drive kita supaya nanti terhubung, sehingga apapun yang kita buat di Form Application ini atau Google Form ini, dia akan tersimpan otomatis ke Google Drive kita. Misalkan akunnya itu berbeda dengan yang di sini, maka tinggal diklik tambahkan akun. Begitu. Kalau sudah selesai memilih seperti ini, langsung klik OK. Nah, ini pasti akan terhubung dengan Google Drive kita. Kalau teman-teman ragu-ragu, kita bisa ngecek di Google Drive, nanti akunnya juga harus disamakan. Nanti saya ajarin cara menyamakan akunnya. Untuk pertama kita bahas dulu cara membuat form absen online-nya dulu ya. Jadi di sini ada tombol plus. Tombol plus ini gunanya untuk membuat formulir baru. Kita klik. Lalu klik create blank form bagian bawah. Kita klik create blank form. Ya, ini diklik. Nah, ini sudah muncul isian untuk formulir baru. Nah, karena kita ingin membuat absensi atau presensi online atau daftar hadir online, kita ketik di sini di bagian judul. Ini ada judul dan deskripsi. Kita ketik judulnya presensi online, mata pelajaran, bisa diberi mata pelajaran.
kelas 12. Ya, lalu untuk deskripsinya bisa dituliskan guru mata pelajarannya. Nah, kalau sudah, sekarang jadi jangan bingung ya. Nanti ada keyboard itu bisa kita back aja. Sekarang kita pilih tanda plus ya. Tanda plus ini fungsinya untuk menambahkan isian formulir kita seperti nama siswa, kelas, presensi, tanggal, waktu dan sebagainya. Nah, sekarang kita klik tombol plus. Nah, di sini ada muncul beberapa pilihan. Di sini pilihannya short answer, ini artinya jawaban singkat. Long answer itu jika jawaban panjang. Jadi kalau short answer seperti contohnya nama siswa. Kalau long answer itu contohnya jawabannya itu berupa paragraf. Ya, misalkan tuliskan opini Anda, berarti itu paragraf ya. Multiple choice itu artinya pilihan ganda. Checkbox itu artinya pilihan ganda tapi jawabannya lebih dari satu. Drop down itu artinya nanti akan muncul panah seperti ini ya, segitiga panah ke bawah. Ini kalau diklik nanti muncul pilihannya. Misalkan kita ingin membuat kelas 10, 11, 12. Nah, ini kita bisa pakai drop down. Anak tinggal klik aja. Lalu ada nanti date yang akan kita gunakan yaitu untuk memilih tanggal. Nah, sekarang kita akan memilih short answer karena kita ingin membuat nama siswa. Jadi kita pilih ini. Pilih yang short answer. Diklik saja. Ya, sekarang sudah muncul di sini question short answer text ya. Kita ketikkan di question ini nama siswa. Nama siswa. Lalu short answer ini adalah tempat siswa nanti menuliskan jawabannya, yaitu nama mereka sendiri-sendiri. Nah, di sini ada tong sampah, itu digunakan untuk menghapus. Jadi misalkan saya klik tong sampah, lalu ada pertanyaan, apakah Anda yakin untuk menghapus item ini? Saya jawab ya. Maka isian yang tadi saya buat itu akan hilang. Nah, saya buat ulang ya. Short answer, nama siswa. Ya. Kalau sudah, di sini ada tombol required, itu artinya apakah item ini wajib diisi oleh siswa atau tidak. Jadi kalau dinyalakan berarti dia wajib mengisi karena ini nama untuk identitas ya. Jadi saya tetap isi, saya wajibkan. Lalu kalau sudah, kita klik tombol plus lagi untuk menambah bagian kedua yaitu absen. Untuk absen saya pilih isian singkat juga. Saya ketik absen di question. Nah, seperti ini. Ya. Lalu required-nya saya nyalakan lagi. Ya. Kalau sudah absen, sekarang saya akan membuat tanggal. Saya klik tanda plus lagi. Saya pilihnya date. Oke, saya ketikkan di question sini tanggal. Ya. Kalau sudah, kita nyalakan wajib atau required-nya. Kalau sudah, kita klik tombol plus lagi. Nah, sekarang saya akan membuat hari, karena hari itu diketik aja ya, atau boleh pilih drop down. Misalkan di sini hari, saya pilih drop down. Di sini saya ketik hari. Lalu untuk isian drop down-nya, di sini kita bisa melihat di sini ada drop down add option. Add option ini kita klik. Lalu muncul option. Option itu pilihan yang pertama. Pilihan pertama saya ketikkan Senin.
lalu klik enter pada keyboard, nanti akan langsung muncul option kedua, yaitu saya ketik Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di sini ada tombol add option, itu untuk menambahkan pilihan drop down-nya. Jadi kalau add option ini saya klik, itu dia akan menambah di sini, muncul baru. Kalau ingin menghapus, tinggal klik tanda silang di kanannya. Jadi tanda silang di kanannya diklik, maka dia akan terhapus. Misalkan saya klik tanda silang yang Jumat, Jumatnya akan jadi hilang. Kalau ingin menambah, pilih add option. Saya ketik Jumat. Baik, nah sekarang untuk menaik turunkan, tadi kita udah ada nama siswa, absen, tanggal, hari, ini cukup dinaik turunkan aja lewat layar HP-nya ya. Lalu di sini saya nyalakan required-nya juga. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat jam ke KBM ke berapa ya. Saya pilih short answer saja, jam KBM ke berapa. Nah, ini biar anak-anak menuliskan sendiri saja, nanti misalkan jam ke-1 dan ke-2, ke-3, 4 gitu, atau 2, 3 dan sebagainya. Lalu required saya nyalakan. Selanjutnya saya ingin menambah kegiatan pembelajaran. Nah, saya klik tanda plus lagi. Tapi kali ini saya karena kegiatan pembelajaran saya jawabnya saya pilihnya long answer ya. Jadi saya klik long answer. Saya ketik kegiatan pembelajaran. Nah, di sini nanti biar anak-anak bisa menuliskan kegiatan belajarnya apa, seperti mempelajari materi limit fungsi trigonometri atau mempelajari tentang ekonomi makro dan sebagainya. Nah, formulirnya sudah, bagian-bagian dari formulirnya sudah selesai kita buat. Nah, sekarang klik tombol submit untuk menyimpan atau menerbitkan formulirnya. Jadi, klik tombol submit pada pojok kanan atas ini. Saya klik, akan muncul form setting. Di sini yang pertama ada collect email address. Collect email address itu artinya kalau ini diberi tanda centang pada kotak kecil ini, kita klik akan muncul tanda centang. Itu artinya teman-teman ingin mengumpulkan alamat email dari siswa-siswanya. Jadi nanti alamat email yang pengirim itu akan otomatis tersimpan. Lalu limit one respon itu artinya siswa hanya bisa mengirimkan satu formulir saja atau hanya bisa mengisi formulir satu kali ya. Lalu allow responder to edit artinya kalau ini dicentang, di sebelah sini dicentang, itu artinya siswa bisa mengedit formulir yang dikirimkan tadi ya. Kalau dicentang berarti diizinkan, tapi kalau centangnya dihilangkan berarti tidak diizinkan ya. Lalu ada allow responder to view summary, artinya jika para siswa itu bisa melihat hasil presensi dirinya dan teman-temannya. Sebaiknya ini tidak dinyalakan semua, tapi kalau ingin mengkolek email address nggak masalah ya. Nah, terus kalau sudah klik submit. Nah, biasanya tuh muncul iklan seperti ini. Kalau ada iklan, itu klik tanda close di pojok kanan atas, atau nanti biasanya di sebelah sini juga ada tombol close atau tutup. Jadi nggak usah panik, tetap ini hanya iklan. Karena formulirnya ini gratis ya, jadi biasanya muncul iklan. Kita klik tanda close. Ya, di sini muncul form link. Ya, ini link yang akan kita bagikan nanti. Kalau ingin memperpendek link,
ini bisa kita klik copy link lalu dipendekkan di gg.gg. Tapi kalau tidak dipendekkan pun tidak masalah ya. Jadi linknya bisa di copy dengan cara tekan tombol copy link lalu nanti dipaste di WhatsApp atau di email atau di Facebook atau terserah teman-teman. Tapi kalau misalkan ingin yang langsung, di sini disediakan juga langsung ke email, ke WhatsApp, Facebook, Twitter, lalu ke pesan, lalu di sini ada menu share untuk yang lain. Karena ini saya pengen langsung share ke kelas 12 MIPA 1, maka di sini saya bisa pilih WhatsApp. Jadi saya ulangi, jadi saya kliknya di sini ya, saya pilih WhatsApp. Terus dia langsung terhubung ke WhatsApp kita. Kita tinggal pilih grup kelas yang ingin kita share. Misalkan nih MIPA 4 atau MIPA 6 dan sebagainya. Jadi tinggal kita pilih untuk dibagikan. Seperti ini nanti. Nah, tampilannya seperti ini, presensi matematika 12 MIPA 1, misalkan seperti itu. Tapi jika jika pengen dipendekkan dulu, nanti bisa lewat gg.gg. Nah, seperti itu cara membuat presensi online dengan Google Form. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara mengedit presensi ini? Akan saya jelaskan. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa klik back. Back di sini ada tombol panah ya. Ada tombol panah ke kiri atau lewat back di handphone juga bisa. Ini di back. Lalu back lagi, lalu ini akan muncul tampilan awal. Kita bisa melihat ini adalah presensi yang sudah kita buat tadi. Ya, presensi matematika minat 12 MIPA 1. Nah, di sini juga ada 0 respon. 0 respon itu artinya belum ada yang mengisi formulir presensi kita. Nah, kalau kita ingin membuat ingin mengedit, itu kita klik aja presensi ini, judulnya kita klik. Nah, di sini akan ada form status ya. Form status itu fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan formulir yang kita buat. Kalau aktif itu berarti bisa digunakan, tapi kalau non-aktif berarti tidak bisa digunakan. Untuk melakukannya kita bisa geser-geser tombol yang di kanan ini. Jadi ini kalau digeser ya tombolnya ini, dia akan berubah formnya itu menjadi inaktif alias tidak bisa digunakan. Tapi kalau kita ingin agar bisa diisi anak-anak, jadi kita aktifkan ya. Lalu di sini ada edit form. Edit form itu fungsinya untuk mengedit form kita. Misalkan ada bagian yang salah atau ingin dihapus atau ingin ditambah, kita bisa klik edit form. Nah, dia akan masuk kembali ke tombol pengeditan. Jadi kita tinggal edit di sini, pengen menambah apa, pengen menghapus apa, seperti itu. Atau pengen mengganti judul dan sebagainya. Kalau ingin kembali ke depan, kita bisa klik tombol panah ke kiri ini ya, atau backspace ini. Di sini akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin menyimpan perubahan. Kalau merasa tidak ingin disimpan perubahannya yang sudah diedit, ya jawab no. Tapi kalau ingin menyimpan perubahannya, ya jawab yes. Oke, saya jawab no karena nggak ada yang saya edit. Kalau sudah, menu lainnya yaitu view respon. View respon di sini masih 0 karena memang belum ada siswa yang mengisi presensi saya. Kalau ini saya klik, tidak bisa karena dia belum ada yang mengisi. Nanti akan saya isi dan saya tunjukkan. Lalu di sini ada share. Share itu digunakan untuk membagikan link dari formulir kita ini. Jadi kalau ini saya klik share-nya, muncul tampilan seperti tadi. Nah, kalau ingin kembali, klik back. Nah,
Sekarang ada view form. View form itu digunakan untuk menampilkan formulir yang kita buat, tapi dalam tinjauan siswa kita, bukan dalam tinjauan kita. Jadi view form itu untuk menunjukkan kepada kita, form ini nanti kalau dilihat responder kita atau siswa kita itu tampilannya seperti apa. Jadi ini saya coba klik ya, view form, sambil saya mau mengisi biar ada respondernya. Jadi dia akan langsung terhubung ke Google Chrome. Jadi misalkan nih, ini adalah tampilan formulir yang sudah kita buat tadi. Ada judul yang kita buat, ada guru mata pelajarannya, ada nama siswa. Saya ketikkan di sini misalkan nama siswanya adalah Fatimah, absen 26, tanggal 13 Juli, hari Senin, jam pelajaran ke-1 dan 2. Nah, untuk penulisan jam pelajaran nanti sebaiknya diinformasikan ke anak apakah penulisnya itu 1 dan 2 atau 1,2 atau 1/2 itu terserah teman-teman saja. Lalu di sini ada kegiatan pembelajaran. Karena ini jawaban panjang tadi, short answer, ini kita bisa menuliskannya lebih banyak daripada nama ya. Jadi misalkan belajar menentukan limit nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung identitas trigonometri. Jadi di sini kita bisa menuliskan jawabannya karakternya lebih panjang daripada kalau nama siswa tadi, karena pada kegiatan pembelajaran kita menggunakan long answer ya. Kalau sudah selesai kirim. Jadi kalau sudah selesai mengisi nanti anak akan menekan kirim. Nah, di sini ada muncul tanggapannya sudah direkam, artinya tanggapan dari responder atau siswa itu sudah masuk ke dalam formulir kita. Nah, ini saya back dulu. Nah, saya back lagi. Oke. Jadi biasanya ini agak tidak ada muncul apa-apa, itu karena kita menekannya kurang keras ya. Ya, sekarang udah muncul view responnya 1. Kenapa? Karena tadi saya sudah mengisikan, saya berpura-pura jadi responder atau siswa dengan nama Fatimah. Saya mengisikan mengisi daftar hadir atau presensi ini, sehingga sekarang sudah ada 1 respons. Ini bisa kita klik di sini. Muncul iklan lagi. Kalau muncul iklan, klik tanda close atau tekan tanda tutup di sini ya. Close ya. Nah, sekarang ini adalah di sini ada Senin itu ada 1 respon ya, 100% ya. Lalu ada apa namanya kayak grafik gitu ya. Jadi ini seperti analisis aja. Analisis kita bisa menggunakannya untuk analisis ulangan harian misalkan nanti. Nah, di sini pilih individual aja. Kalau ingin melihat per anak, pilih individual. Nah, udah muncul di sini harinya ya, hari ini jam 6.41 itu ada yang presensi dengan ada yang absen dengan nama Fatimah. Tadi karena kita nggak menyalakan collect email address, sehingga di sini kosong ya. Tapi kalau ingin mengkoleksi email address tadi yang pada setting ketika setelah submit setting itu
collect email address-nya dinyalakan. Kalau menurut saya sih perlu ya untuk mengkoleksi email anak, karena kalau kita ada apa-apa kita bisa menghubungi anak-anak itu lewat email. Atau bisa ditambahkan lagi nomor handphone supaya kalau misalkan kita butuh untuk menghubungi anak, kita bisa sudah punya nomor handphonenya. Lalu tadi absen di sini, absen, tanggal, hari, jam KBM kegiatan pembelajarannya apa. Nah, ini nanti kalau sudah penuh, misalkan kita ingin menyimpan ini, nanti bisa klik ekspor ya. Jadi nanti klik ekspor. Tapi sementara saya tidak ingin ekspor dulu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita back dulu aja, kita ke menu back. Ya, kita di sini ada menu duplicate. Nah, ini penting banget. Menu duplicate ini artinya kita akan menduplikasi presensi ini atau menggandakan presensi ini, formulir ini persis sama dengan presensi matematika minat 12 MIPA 1. Jadi kita bisa menduplikasi atau menggandakannya. Nah, karena saya mengajar beberapa kelas MIPA 1 sampai MIPA 5, maka saya akan melakukan duplicate form di sini nanti. Sekalian aja, di sini ada delete form. Delete form itu untuk menghapus formulir yang sudah kita buat. Kalau misalkan sudah nggak dipakai, mau dihapus, kliknya delete form ya. Nah, sekarang saya akan menduplikasi form ini supaya saya bisa membuat presensi untuk matematika minat 12 MIPA 1. Saya klik, muncul seperti ini. Nah, muncul formulir sama persis ya. Kalau misalkan nggak muncul di sini warnanya putih, itu hanya karena kita mengeklik atau menekan duplikat tadi kurang keras. Jadi kalau menekan duplikatnya itu harus agak keras ya. Duplikatnya ini diketuk agak keras gitu. Duplicate form. Nah, dia pasti akan muncul. Nah, seperti ini. Ini sama persis dengan 12 MIPA 1. Pada judul kalau kita geser-geser di sini ya, kita geser seperti ini, kiri kanan, dia akan muncul 12 MIPA 1 copy. Artinya ini adalah duplikasi atau salinan ya, atau kopian ya. Kita ganti nama filenya menjadi 12 MIPA 2. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik submit. Ya, muncul form setting seperti tadi. Nah, kalau ingin mengkoleksi email address, jangan lupa ini diklik. Tapi kalau nggak suka, nggak usah. Kalau sudah, klik submit lagi. Nah, biasanya akan muncul iklan seperti ini ya. Nah, kita cari tombol close, tutup, dan sebagainya. Tutup aja. Nah, muncul form link. Oke, nah kita share lagi form link ini ke WhatsApp. Pilih tombol yang WhatsApp ini. Nah, sekarang kirimkan ke grup WhatsApp 12 MIPA 2. Ya, 12 MIPA 2. Misalkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti tekan tombol back. Back yang di sini ya. Nih. Back. Nanti kalau ingin menduplikasi untuk 12 MIPA 3, jadi ini masih 12 MIPA 1 ya. Kalau ingin menduplikasi untuk 12 MIPA 3, bisa klik duplicate form. Ini, klik duplicate form, lalu nama filenya diganti 12 MIPA 3. Seperti ini lagi. Nah, nanti nama filenya tinggal diganti dengan 12 MIPA 3. Seperti itu. Nah, kalau ingin menduplikasi untuk 12 MIPA 4, ulangi langkah yang sama. Ya. Kalau ingin menghapus, nanti pilihnya delete form. Ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan seperti yang saya katakan tadi, respon masih membahas tentang responder. Ini saya klik di sini di view responder. Ya.
Nah, di sini kalau kita ingin melihat filenya yang berbentuk Excel, sehingga kalau file Excel ini bisa kita cetak. Jadi kalau yang file di sini, ya, data siswa di sini ini tidak bisa kita cetak. Tapi kalau kita butuh untuk mencetak presensi siswa ini, kita harus ekspor dulu ini ke form Excel. Nah, nanti kliknya tombol ekspor. Klik tombol ekspor di sini. Lalu nanti pilihnya jangan yang ini, jangan yang Excel ini, atau jangan yang PDF ini sama CSV, karena ini berbayar. Ya, yang gratisan kita yang disediakan oleh Google Form itu cuman Google Sheet ya. Jadi ini kita klik Google Sheet. Nah, muncul iklan lagi. Nanti kalau kali ini nggak ada tombol close, kita pilih tutup ya. Jadi setelah kita tutup, nanti muncul Google Sheet. Nah, ini dia. Ini adalah Google Spreadsheet, yaitu Excel-nya Google. Ini mirip sama juga dengan Excel yang kita miliki. Ini bisa dicetak ya. Nanti ada tombol cetak ya. Ini sebenarnya tersimpan di mana sih? Ini tersimpan di, jadi ini tadi yang absen jam ini ya, tanggal ini, jam ini. Itu sebenarnya kita nggak perlu date aja karena di sini sudah ada tanggal sama waktunya. Lalu ada nama, absen, tanggal, Senin, jam KPM keberapa, kegiatan pembelajaran, isinya apa. Nah, ini sebenarnya sheet ini atau Excel ini dia tersimpannya di mana sih ya? Kalau kita ingin melihat, klik back ya. Dia di sini ya. Dia tersimpan di Google Drive ya. Jadi dia tersimpan di Google Drive. Google Drive itu apa sih? Google Drive itu semacam lemari penyimpanan atau flash disk, tapi bisa kita bawa kemanapun dan penyimpanannya sangat besar, 15 GB ya, gigabyte. Itu kalau nggak kita manfaatin itu sangat eman-eman istilahnya. Jadi kita manfaatin untuk membuat presensi ini. Jadi ini adalah presensi yang kita buat tadi ya. Tapi yang presensi yang di sini ini dia berbentuk Excel atau spreadsheet ya. Dia tersimpannya di Google Drive. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat di mana, kita back aja HP-nya. Back lagi, back lagi, back lagi, back lagi sampai keluar dari form application ya. Jadi tadi kita kerjanya di sini kan. Nah, sekarang kita geser, kita cari Google Drive kita. Ya, Google Drive saya di sini. Nah, ini ada tampilan Google Drive, bentuknya segitiga hijau, kuning, biru. Nah, ini kita klik. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, ini adalah presensi atau formulir yang tadi sudah kita buat. Ya. Ini warnanya, cirinya itu warna logonya itu warna ungu. Jadi kalau warnanya ungu, itu dia adalah formulir Google atau Google Form ya. Sedangkan kalau warna hijau, ini sama ya judulnya dengan yang di atas. Kalau yang warna hijau itu artinya Excel-nya atau yang bisa kita cetak. Jadi kita buka ya, misalkan saya klik yang formulir, nanti tampilannya dia akan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan edit formulir kita. Saya back lagi. Nah, kalau yang hijau itu adalah Excel-nya. Saya klik. Nah, itu kan Excel-nya. Ya kan, yang bisa kita cetak. Kita back. Jadi di sini udah tersimpan, walaupun kita nggak tekan tombol save, udah tersimpan dua file. Yang pertama adalah formulirnya, yang kedua adalah Excel-nya. Ya. Ini tersimpan di mana? Itu kita bisa ngeceknya di sini. Nah, di sini ada lambang nama kita
Karena saya Tina, jadi di sini T. Kalau mungkin nama lain misalkan Dwi berarti D nanti ya biasanya gitu. Saya klik di T ini. Nah, di sini akan muncul email saya ya. Email saya yang terhubung atau yang menghubungkan antara Google Drive dengan form application ya. Jadi usahakan email yang di Google Drive ini sama dengan email settingan email yang ada di form application tadi. Ya, kenapa? Karena form application yang kita buat atau formulir yang kita buat itu akan langsung otomatis disimpan di Google Drive yang memiliki alamat email yang sama. Ya, untuk kasus seperti Pak Joko Alfandi kemarin itu alamat email di Google Drive sama alamat email di form application itu berbeda, sehingga tidak akan tersimpan pada email pribadinya. Kalau misalkan punya 2 email di sini nggak cocok emailnya, kita bisa pilih tambahkan akun lainnya atau tambahkan email lainnya. Jadi kalau ditambahkan email lainnya, kita bisa memilih email yang lain gitu. Nah, di sini udah tersimpan formulir kita, udah tersimpan Excel kita. Jadi ini siap untuk digunakan, ya. Karena lalu ini ada dua lagi ya, ada presensi matematika 12 minat. Di bawahnya lagi juga ada nih presensi minat. Sebenarnya ini kalau yang bawah ini untuk 12 MIPA 1. Lalu yang atas ini untuk 12 MIPA 2. 12 MIPA 2 ini yang tadi hasil dari duplikat kita. Baik, sekian penjelasan form application dari saya untuk membuat presensi online siswa dalam pembelajaran jarak jauh untuk siswa-siswa kita nanti. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya langsung ke saya ya, bisa lewat WhatsApp dan sebagainya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.